PKC membangun firewall, Wall Street mengisolasi operasinya di China. Partai Komunis China sedang membangun firewall yang menyebabkan Wall Street mengisolasi bisnisnya di China. Dilaporkan bahwa bank terbesar di Wall Street telah berhenti berbagi informasi sensitif perusahaan dengan anak perusahaannya di China, untuk mencegah Beijing dari mencuri atau meminta informasi. Meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan Amerika ditambah dengan peraturan baru yang ditetapkan oleh Beijing dengan kedok keamanan nasional, mendorong bank-bank Amerika dan Eropa untuk mencari cara mengurangi risiko berbisnis di China, yang kini juga dikenal sebagai mengisolasi atau memagari operasi mereka di China. Ring fencing adalah istilah keuangan yang melibatkan pemisahan bisnis atau aset tertentu dalam suatu perusahaan, untuk melindunginya dari risiko yang lebih luas atau perubahan peraturan. Namun seiring dengan semakin terlepasnya bisnis atau aset tersebut dari anak perusahaan perbankan mereka, yang didirikan di daratan China selama beberapa dekade, bank-bank Eropa dan Amerika mendapati diri mereka mengorbankan daya saing mereka serta meningkatkan biaya operasional, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang dirugikan. Menurut laporan Bloomberg pada hari Kamis, bank terbesar di Wall Street telah menghentikan komunikasi strategi perusahaan yang sensitif kepada perusahaannya. Para pemimpin anak perusahaan di China mencegah Beijing membatalkan EAS atau meminta tambahan informasi rinci. Para eksekutif dari bank-bank Wall Street menginvestasikan jutaan dolar dalam memelihara data keuangan secara lokal, di dekat cabang-cabang bank Amerika dan Eropa lainnya di China, yang membangun mekanisme pengendalian internal di beberapa departemen di dalam EAS. Bank-bank itu bahkan mempertimbangkan untuk merestrukturisasi neraca mereka, untuk memisahkan mereka dari anak perusahaan mereka sendiri di China. Karena tindakan ini sensitif dan berdampak, lebih dari selusin eksekutif Wall Street dan orang dalam lainnya yang diwawancarai untuk laporan ini memilih untuk tidak disebutkan namanya. Impian China akan Wall Street Giants sedang hancur. Singkatnya, Bloomberg menulis bahwa hal ini merusak impian yang dikejar Wall Street Giants beberapa tahun lalu pada tahun 2020 sebagai bagian dari perjanjian perdagangan fase 1 Amerika-China. Beijing mengumumkan pelonggaran peraturan di sektor perbankan, yang mengizinkan bank investasi asing untuk mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di China. Komitmen ini telah lewat waktu selama 20 tahun namun, para eksekutif bank asing kemudian menemukan bahwa kenyataannya jauh dari harapan. Dengan perlambatan ekonomi China dan perubahan kebijakan yang terus-menerus, upaya Wall Street untuk memasuki China menjadi lebih menantang dan cabang-cabang mereka yang didirikan di China mengalami kesulitan untuk bersaing secara adil dengan raksasa dalam negeri China. Kekhawatiran yang paling mendesak bagi bank-bank Eropa dan Amerika adalah bagaimana mematuhi peraturan baru yang ketat dari Partai Komunis China, yang membatasi transmisi data lintas negara dari China daratan. Hal ini telah memaksa banyak perusahaan manajemen aset asing untuk mendirikan pusat data di China. Bloomberg melaporkan pada bulan Desember lalu bahwa grup Citi harus menunda rencananya untuk mendirikan bisnis sekuritas yang dimiliki sepenuhnya di China. Untuk mengatasi masalah pemisahan informasi dan lokalisasi teknologi, perusahaan lain seperti Goldman Sachs dan UBS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengatasi tantangan serupa. Bagi bank-bank global ini, sistem keuangan kompleks yang mereka investasikan miliaran dolar di masa lalu adalah sebuah keuntungan, dan dapat digunakan untuk melacak pencucian uang atau aktivitas ilegal lainnya. Namun karena Beijing membatasi aliran dana serta data terkait China, secara internasional bank-bank ini tidak akan dapat melakukan tugas-tugas rutin itu lagi. Terlebih lagi peraturan baru di Beijing dapat menghambat transmisi informasi pelanggan yang terperinci, data keuangan internal serta bahkan informasi karyawan. Menurut perkiraan industri, biaya pengelolaan sistem tersebut secara lokal di bawah kendali PKC dapat meroket sebesar 30%.